ada batuan beku, sedimen, kemudian batuan metamorf. Nah, khusus untuk di hubungan antar batuan, baik batuan metamorf, batuan sedimen maupun batuan beku, kita akan membahasnya dalam sebuah cabang ilmu geologi yang kita sebut dengan stratigrafi, gitu ya. Nah, jadi ini adalah komponen yang kita akan pelajari di stratigrafi, ya. Jadi umumnya kita akan yang lebih rumit adalah batuan sedimen, di mana sedimen itu ada sedimen apa? Yang pertama, sedimen klastik, ya, yaitu dari ukuran butir halus yang kita sebut dengan lempung sampai ukuran butir kasar, yaitu konglomerat dan breksi. Nah, kemudian ada sedimen hasil evaporasi, kemudian ada sedimen hasil bioklastik. Nah, ini yang sudah kita pelajari. Saat ini kita akan mempelajari lebih detail tentang stratigrafi, ya. Nah, jadi kalau kita membahas stratigrafi, kita tentunya concern dengan atribut yang kita sebut dengan strata batuan, yaitu semua atribut batuan sebagai suatu tingkatan tertentu, ya. Jadi yang lebih menggambarkan pembentukan batuan dan sejarah geologi. Nah, nanti di akhir ini saya akan memberikan tugas, ya, untuk membantu mengupgrade nilainya nanti tugas mengenai susunan batuan dan sejarah geologi dari suatu daerah. Nah, apakah itu strata, ya? Jadi strata itu kalau satunya disebut stratum, ya, tunggalnya. Kemudian karena dia banyak gitu, bertingkat-tingkat, itu kita sebut dengan strata. Jadi susunan lapisan-lapisan batuan sedimen, ya, yang memperlihatkan yang terlihat perbedaannya dari bawah sampai ke atas. Itu susunannya kita sebut dengan strata. Nah, misalnya seperti ini, kita memiliki suatu batuan, ya, batuan sedimen, kemudian batuan ini memiliki susunan seperti perlapisan yang ditunjukkan dengan perbedaan warna. Nah, perbedaan warna ini menunjukkan perbedaan komposisi dari suatu mineral. Nah, jadi recording in progress. Ini di satu mineral berbeda mineral-mineral penyusunnya, kemudian dia membentuk lapisan-lapisan batuan. Inilah yang kita sebut dengan stratigrafi. Nah, jadi kita bisa mengetahui ada beberapa lapisan, kemudian lapisan mana yang tua, yang muda, kemudian komposisinya seperti apa. Nah, di gambar sebelah kanan kita melihat ada suatu lapisan tapi dengan struktur yang kita sebut dengan silang siur atau crossbed, ya. Jadi ada struktur, kemudian setiap struktur mempunyai setiap susunan stratigrafi memiliki struktur yang kita sebut dengan silang siur atau crossbed. Nah, kemudian bagaimana kita menggambarkannya? Nah, jadi ketika kita misalnya ini salah satu mahasiswa misalnya memanjat suatu dinding gitu, kemudian dia membawa meteran atau membawa tongkat yang disebut dengan tongkat Yakub untuk stratigrafi. Nah, ini gunanya untuk mengukur ketebalan, ya. Jadi seberapa tebal
Misalnya dia ngukur lempungnya seberapa, kemudian gampingnya seberapa gitu ya. Kemudian lempungnya berapa lagi, pasir seberapa, lempung. Oh, ada sisipan batu gamping, kemudian lempung lagi. Nah, kemudian gamping lagi, ada pasir, ada gamping lah. Nah, ini kemudian setelah mengukur, dia akan menyajikan dalam suatu gambar. Nah, dia untuk menyajikan suatu gambar, maka dibuat sesuai dengan perbandingan ketebalannya. Oh, ini ada sel, kemudian gamping, sel, kemudian ditemukan bidang ketidakselarasan ya di sini. Nah, ini karena ada namanya konglomerat alas. Jadi di sini ada butiran-butiran si lempungnya masuk ke si pasirnya. Ini kita sebut dengan ketidakselarasan apa di sini? Kalau seperti ini namanya kita udah bahas minggu kemarin. Ketidakselarasan apa? Kalau misalnya stratigrafinya baik-baik saja, kemungkinan kalau sudah ada bidang erosi gini kita sebut apa? Unconformity-nya apa? Ada yang tahu? Ya, Jaki, apa? Kalau ketidakselarasan seperti ini namanya apa? Jaki. Jaki ada nggak ini? Muhammad Zaki Maulidi. Atau yang buka Zoom adiknya nih. Coba Kevin Brajamukti. Ya, kenapa Pak? Nah, kira-kira kalau misalnya kita dapat bidang erosi seperti ini, ketidakselarasannya kita sebut apa? Aduh. Oh, aduh, kemarin udah belajar ya di offline ya? Angular bukan Pak, angular bukan Pak. Saya untuk pertemuan kemarin tidak hadir Pak. Salah satu yang kebutuh yang dua gua kasih kan. Angular Yang bukan mau Pak. jawab tadi siapa? Angular. Dede ya? Iya Pak. Yang mana yang angular? Yang itu yang Bapak tunjuk. Salah lagi. Enggak. Ini masih sama ya, lapisannya masih sama datar. Cuma sekali dia ngasih. Jadi apa? Pekan pahit. Yang unconformity itu bukan ya Pak? Disconformity ya. Jadi ini yang kita sebut dengan disconformity. Kalau misalnya dia terdapat bidang erosi, kemungkinan ini ada perbedaan waktu. Ya. Ada kehilangan waktunya. Muhammad Zaki ini ada yang mau disampaikan? Oh, yang ikut Zoom adiknya nih kayaknya. Oke ya, jadi ini apabila kita mendapatkan singkapan seperti ini, maka kita akan menggambarkan dalam kolom stratigrafi kita, yaitu seperti ini kita terjemahkan ya. Nah, apabila ada perbedaan, ada unconformity, maka ada simbol unconformity. Matiin udah. Udah diambil. Nah, kemudian untuk fasies sedimentasi ya. Jadi untuk batuan sedimen, kalau biasanya kita membahas tentang beberapa hukum geologi termasuk original horizontality, maka ada yang disebut dengan fasies sedimentasi ya. Itu melibatkan lingkungan sedimentasi, baik fisik, kimia, biologi gitu ya. Kemudian misalnya dibedakan antara cekungan, kemudian
lahan kering, danau, delta, lahan gurun, laut dangkal, gitu ya. Itu namanya lingkungan sedimentasi. Nah, kemudian ada spasies sedimentasi, yaitu perbedaan antara jenis batuan, ya, geometrinya seperti apa, litologinya, kemudian strukturnya. Nah, kemudian kalau ada paleokaren atau fosil. Nah, di dalam lingkungan sedimentasi itu ada prosesnya, kemudian di produknya kita sebut dengan spasies sedimentasi. Ya. Oke, Zaki ada pertanyaan, Zaki? 20.000. Lumayan kan Baik, ini adalah gambaran dari suatu konstruksi dari cekungan sedimen, ya. Ketika kita punya suatu cekungan, maka kita akan memiliki beberapa perbedaan antara sifat batuan yang satu dengan yang lainnya. Ini adalah satu gambaran, ya, dari suatu cekungan di mana kita memiliki beberapa jenis batuan. Misalnya ini batas-batas cekungannya, kemudian ini ada cekungan yang terbentuk sedimentasi. Nah, maka di satu cekungan itu bisa kita lakukan beberapa hal, misalnya pemetaan singkapan, kemudian membuat peta isopak. Ada yang tahu apa itu peta isopak? Coba Ananda dan Geizan. Ayo. Apa itu peta isopak? Do Salma mau jawab? Silakan Ananda. Ya. Jadi kalau peta outcrop itu peta singkapan, kemudian isopah itu namanya peta iso. Iso itu kesamaan, isopah itu kesamaan ketebalan lapisan, ya. Betul itu, Gezan. Kemudian gravity map itu peta mengenai densitas dari suatu batuan, kemudian bisa kita buat juga base map kontur. Ya, jadi kontur dari basement dari suatu cekungan, gitu ya. Nah, ini bisa kita dapatkan dari survei geologi dan survei geofisika. Nah, kalau untuk spasies sedimentasi, nah itu berdasarkan tadi ada lingkungan pengendapan, ada spasies sedimentasi. Nah, dari sifat fisik, kimia, dan biologi dari suatu lingkungan pengendapan, maka akan tercermin dari geometri, ya, geometri, kemudian litologi, kemudian struktur sedimen, paleokaren atau arus yang terbentuk pada saat pembentukan batuan tersebut, dan fosil yang ada pada saat pembentukan tersebut.
Ini adalah salah satu contoh ya, stratigrafi bagaimana menggambarkan stratigrafi di daerah Jawa. Nah, jadi stratigrafi secara besar ya. Jadi yang kanan ini adalah nama-nama batuannya. Kalau dari kiri kita lihat umur ya. Dari umurnya, kemudian bagaimana pergerakan muka air lautnya, sehingga terbentuk jenis batuan seperti yang digambarkan. Jadi ada formasi ngimbang dengan isinya adalah batu lempung yang menjari dengan batu gamping. Kemudian di atasnya formasi kujung. Kemudian di atasnya ada batuan yang terdiri dari dolomit dan batu gamping. Kemudian batu lempung dan seterusnya. Nah, kemudian daerah Jawa ini secara geologi akan dibedakan menjadi stratigrafi. Ada yang ngimbang, kemudian disela dengan old andesite formation, vulkanik, kemudian formasi kujung, formasi tuban, Wonocolo, dan Kawengan. Nah, ini disusunnya adalah berdasarkan umur baik fosil maupun hasil dari hasil radiometric dating. Ya. Nah, ini adalah contoh yang lain. Ketika kita akan belajar minyak atau belajar tambang yang melibatkan sedimen, maka kita harus bisa membaca stratigrafi seperti ini. Jadi ada intrusi, kemudian ada di atasnya ada batu lempung, yang ada sisipan batu gamping, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini, ada umur, kemudian gambar stratigrafinya, nama formasinya, kemudian ada terbentuknya tektoniknya seperti apa. Nah, itu menggambarkannya seperti ini. Jadi tidak usah bicara banyak dari apa yang kita buat di tabel stratigrafi ini, kita bisa menceritakan banyak hal. Ya. Nah, kemudian dinamik sedimentasi dan sekuen stratigrafi ini adalah bagaimana batuan sedimen itu atau material sedimen itu terakumulasi di suatu tempat. Nah, kemudian dia mengalami proses sedimentasi, pembentukan batuan, diagenesis, kemudian sampai yang kita temukan sekarang, yaitu batuan-batuan sedimen yang terbentuk yang menggambarkan bagaimana proses pembentukannya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan silakan langsung ya, karena ini memang saya buat slide-nya dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah definisinya, bagaimana lingkungan pengendapan suatu sedimen itu akan mempengaruhi rekaman batuan yang terbentuk. Nah, jadi dari suatu cekungan akan sangat dipengaruhi oleh subsidence atau penurunan cekungan, kemudian eostatic sea level change atau perubahan muka air laut. Nah, kemudian ada yang akan menghasilkan kesetimbangan dari suatu profil pengendapan seperti ini. Jadi terbentuknya yang kita sebut dengan accommodation space, yaitu spasi atau cekungan untuk sedimen itu yang akan diisi oleh sedimen itu dipengaruhi oleh tiga hal ini. Nah, kemudian ketika sedimen supply, nah ini kita lihat ada batuan material sedimen datang, kemudian dia mengisi cekungan gitu ya. Nah, dia akan mengisi sedimen accommodation space di sini. Nah, tadi accommodation space itu terbentuk dari satu, di sini ada apabila ada penurunan cekungan, yang kedua ada eostatic fungsional, sea level rise atau sea level down gitu ya, dia akan mempengaruhi besarnya
space akomodasi yang terbentuk. Nah, jadi secara konsep ya, konsep stratigrafi ada beberapa hal yang sudah kita pelajari, terutama tentang hukum-hukum steno. Ada beberapa, yaitu hukum superposisi strata, jadi hukum superposisi, kemudian horizontal lateral continuity, kemudian original horizontality, kemudian vertical accumulation. Nah, ini yang hukum steno ditambah dengan hukum cross cutting principle. Jadi batuan yang memotong selalu lebih mudah daripada yang dipotong. Nah, ini adalah hukum dari steno, ya. Jadi kita lihat hukum superposisi seperti ini. Jadi batuan yang paling mudah dia akan diendapkan paling atas. Yaitu ini dari 1 paling tua, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Nah, ini akan terbentuk sekuen-sekuennya tersendiri, tapi secara stratigrafi hukum superposisi menunjukkan dari bawah sampai ke atas akan semakin mudah. Nah, ini adalah original horizontality. Jadi dipping beds were once horizontal. Jadi ketika terbentuk dia harusnya secara horizontal. Nah, namun dimodifikasi oleh Anthony bahwa dia akan membentuk lapisan sesuai dengan akumulasi dari bentuk cekungannya. Jadi seperti tadi ada yang namanya fasies ya. Jadi dia pertama dia akan dari sumbernya, kemudian semakin jauh dia akan mengikuti si bentuk cekungannya, bentuk dasar cekungannya. Dia selalu paralel dengan dasar cekungannya. Nah, kita lihat horizontal strata, jadi ini yang kita sebut original horizontality. Jadi ketika tektoniknya stabil, tidak ada struktur yang signifikan, dia bentuknya akan semua ke atas secara horizontal. Nah, tapi ketika dia terjadi struktur seperti kemarin misalnya folding dan seterusnya, nah dia tidak lagi horizontal, tapi dia memiliki kemiringan, yaitu strike dan dip ke arah tertentu. Nah, ini juga, jadi kalau kita mempelajari original continuity, jadi ketika semakin dalam satu cekungan, dia kemenerusannya dia secara mendatar. Nah, tapi kalau misalnya dia dipengaruhi oleh tektonik gitu ya, nah ini dia akan berlipat-terlipat-lipat sampai seperti ini. Nah, ketika dia sudah terlipat, maka tidak lagi berlaku hukum horizontality karena dia sudah dipengaruhi oleh tektonik. Kemudian yang selanjutnya adalah cross cutting relationship gitu. Nah, jadi di sini kita lihat, kita sudah pelajari kemarin. Jadi ada di sini batuan ya, batuan yang lebih tua yaitu batu lempung, kemudian ada batu gamping. Nah, harusnya batu gamping yang kita punya itu yang ini, nah harusnya sama dengan batu gamping yang ini. Nah, sehingga di sini kita lihat ada satu struktur. Nah, struktur ini tentunya lebih tua daripada lebih mudah daripada batuan ini. Coba ada satu orang yang berani menceritakan kira-kira kalau kita punya urutan batuan seperti ini, kita menceritakan sejarahnya seperti apa? Siapa yang berani? Silakan.
Yuk. Alia Sasrabila. Ada nggak? Halo? Halo? Febrian? Febrian Aditya Putra? Ada? Iya, Pak. Coba ceritakan kira-kira sejarahnya seperti apa. Misalnya di sini sejarah geologi dari batuan kalau kita dapat susunannya seperti ini. Susunan yang cross cutting responsif ya, Pak? Enggak, jadi ini dari misalnya kita punya ini ada batu lempung, batu gamping, kemudian ada granit, kemudian di atasnya ada konglomerat, kemudian ada batu pasir, lempung. Nah ini gimana terbentuknya kira-kira seperti apa? Eh, Oke, silahkan dicoba aja. Cross-cutting responsif itu kan prinsip geologi menyatakan bahwa fitur dari geologi yang memotong batuan atau strukturalnya yang lebih mudah daripada batuan atau struktur yang dipotong, Pak. Ya, jadi kalau kita punya seperti ini, pembentukannya seperti apa sejarahnya? Jika sebuah batuan seperti dek memotong lapisan bata sedimen, maka intrusi tersebut lebih mudah dibanding lapisan batuan sedimen yang dipotong, Pak. Ya, oke. Sekarang dari yang dari gambar ini. Nah, ini kira-kira terbentuknya seperti apa? Sejarah pembentukannya seperti apa? Mohon maaf, Pak, saya belum tahu, Pak. Ya, siapa yang berani menceritakan? Latuf? Ayo, Iya, Pak. Latuf. Silakan. Silakan ceritakan. Cerita aja, nggak usah takut salah. Misalnya batuan A terbentuk dulu, kemudian kenapa gitu. Kalau setahu saya itu batuan A itu terbentuk terlebih dahulu. Terus habis itu yang batuan yang B, Pak. Soalnya kan yang tadi Bapak jelasin kalau yang batuan yang lebih tua itu pasti terendap terlebih dahulu. Nah, terus habis itu yang kemudian batu yang D ya Bapak. Habis itu yang batu D itu karena yang lebih atas daripada yang batu B. Terus kemudian yang batu C karena yang kalau batuan itu batuan yang dipotong itu batuan yang lebih muda yang tua itu Latup lagi jawab, Latup. goblok. Batuan tua yang memotong itu lebih mudah, Pak. Karena batuan yang lebih muda itu memotong batuan yang lebih tua daripada yang memotong. Ya. Terus habis itu batuan E, kemudian batuan F. Nah, dari yang Latuf jelaskan, coba Jidan. Ini kira-kira selain urut-urutan batuan ini terjadi apa aja? Kenapa, Pak? Ya, coba. Tadi kan Latuf sudah cerita tentang batuannya nih. Batuan A, B, C, D, urutannya. Nah, selain itu Iya, Pak. terjadi apa saja kira-kira? Apanya, Pak? Pros ininya?
Proses geologi yang terjadi di sini apa aja? Ada perpotongan Pak itu Pak. Ya, gimana? Ada Coba. yang turun. Nah, tadi Latuf kan menggambarkan pengendapannya ya. A Ya, dulu, baru B, baru diintrusi oleh D, oleh C gitu ya, baru E. Nah, ini kira-kira dari gambaran ini ada apa lagi? Ada magma Pak. Magma. Terus ada itu garis perpotongan. Garis apa ini? Kemarin kita kan sudah belajar struktur. Ini garis apa? Kekar, sesar? Kekar Pak. Kekar Pak. Kekar apa sesar? Kekar apa sesar? Kekar Pak. Kekar. Kenapa kekar? Bentar Pak. Ini apa kalau gambarnya begini? Kekar itu retakan atau pecahan pada batuan, Pak. Ya, Yang jadi ini terjadi kekar apa akibat sesar? tekanan yang terlalu besar. Izin menjawab Pak, itu bukannya sesar ya Pak? Ya, jadi sesar apa kira-kira? Itu kalau nggak salah yang sesar horizontal ya Pak? Ayo, ada yang lain? Ini namanya sesar. Turun, apa? Pak. Sesar apa? Ya, sesar Sesar apa? horizontal Pak. Kenapa horizontal atau? Ini sesar turun ya. Jadi ini yang kita sebut sesar turun. Kenapa sesar turun? Karena seharusnya batu gamping ini menerus ke sana ya. Jadi harusnya si gamping ini menerusnya ke sana. Nah, tapi ternyata dia ada di sini. Nah, yang ini. Jadi lapisan B ini adalah lapisan B di sini ya. Jadi ini yang kita sebut sesar turun, ini bidangnya. Jadi si B di sini turun ke sini ya. Ini yang kita sebut sesar turun. Nah, kemudian selanjutnya setelah ada sesar, ini ada apa di sini? Ini ada apa di sini? Batas antara batuan yang warna merah dengan abu-abu. Perlipatan bukan. Ayo, apa? Perlipatan bukan? Yang disconformity bukan ya Pak? Ya, ini Perlipatan. adalah disconformity ya, ketidakselarasan. Jadi ini ada erosi di sini ditandai dengan adanya konglomerat alas, kemudian pada bidang erosi. Nah, ini namanya disconformity. Nah, barulah terjadi perubahan lingkungan pengendapan. Di sini endapan pasir lagi. Kemudian dia menghalus ke atas. Kemudian ada pasir, lempung, pasir. Kemudian terakhir terjadi erosi yang terakhir. Ya. Nah, jadi kalau rekan-rekan diminta untuk menyusun kamu bersihin muka. ya. Pratama, ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi kalau rekan-rekan diminta untuk menceritakan sejarah geologi, jadi dilihat dari ini ya. Jadi ini terbentuk batu lempung, kemudian terbentuk batu
gamping. Nah, di atasnya diendapkan lagi batu lempung. Nah, setelah diendapkan batu lempung, kemudian terjadi patahan atau sesar, ya. Terjadi patahan sesar ini, kemudian terjadi sesar turun, ya, artinya terjadi proses ekstensi. Nah, setelah proses ekstensi itu kemudian terjadi magmatisme, batuan intrusi terbentuk, ya. Setelah ada batuan intrusi, kemudian terjadi perubahan lingkungan pengendapan sehingga terjadi erosi, ya. Artinya pengendapannya berhenti, terjadi erosi, kemudian terjadi perubahan lingkungan pengendapan, mungkin yang tadinya rawa menjadi darat, gitu ya, sehingga diendapkan batu pasir. Nah, setelah batu pasir makin halus menjadi lempung, kemudian batu pasir lagi, lempung lagi, pasir lagi. Nah, kemudian terjadi lagi pengangkatan yang menyebabkan adanya erosi, bukan pengendapan lagi. Itu ya, jadi kalau menceritakan dibuat lengkap seperti itu strukturnya. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contohnya yang kita pelajari sudah kemarin. Jadi ada urutan stratigrafi, misalnya yang A, ini ada batuan A dan B. Ini yang lebih tua siapa? A atau B? Di gambar A. B, Pak. Yang lebih tua siapa? Ya, Tengku. B ya, Pak. Jelaskan alasannya. Karena dia di paling bawah. Ya, jadi untuk yang gambar A ini adalah batuan intrusi, ya. Ini batuan intrusi sehingga jadi di sini batuan intrusi ketika si lapisan B sudah ada lapisan A diterobos oleh lapisan B. Nah, sehingga ada bagian batuan yang tidak ikut terbakar, tidak habis gitu ya, tidak habis dimakan oleh si batuan intrusi, sehingga dia masuk ke tubuh si batuan intrusi. Nah, hukum inklusi menyebutkan bahwa batuan yang menginklusi lebih tua dari batuan yang diinklusinya. Sehingga ini lapisan B, di sini ada tulisannya B lebih muda dari yang A, ya. Oke, selanjutnya gambar yang B. Coba. Gasi, silakan. Lebih mudah yang B ya, Pak? Nah, kenapa? Karena memotong yang A. Nah, ini lapisan B, ini memotong batuan A ditandai dengan adanya kontak metamorfisme. Ada batuan pinggirnya yang terbakar. Sehingga dari sini kita tahu bahwa ada batuan A dulu, kemudian diintrusi oleh batuan yang B. Nah, kemudian untuk yang gambar C, nah ini urutan stratigrafinya seperti apa? Ada yang mau menjelaskan? Ada yang mau menjelaskan? Nah, untuk batuan yang C, ini adalah ada dulu batuan A. Nah, kemudian ada di sini jelaskan ini adalah lava atau lava yang mengalir B, kemudian yang mengalir C, kemudian yang terakhir diendapkan batuan yang D. Ini hubungannya dengan batuan beku lava ya, vulkanik.
Oke, yang terakhir yang D. Silakan. Febrian. Ayo, Febrian. Ya, Pak. Silakan. Batuan yang D ini, yang gambar D, ini proses pembentukannya seperti apa? Ceritakan dari A, B, C, D. Gimana kira-kira cerita pembentukannya? Silakan, Febrian. Ayo, nggak boleh takut. Yuk. Mana? Eh, Ya, ceritanya bagaimana? Diceritakan. yang D itu Sekis lebih tua dari B ya, Pak. Yang mana? Yang D. Ya, diceritakan. Ini kan ada batuan A, B, C, D. Nah, itu kira-kira proses geologinya untuk bisa dia seperti ini gimana terbentuknya? Proses geologinya yang seperti yang tadi ya, Pak. Yang dijelaskan Latif tadi itu ya, Pak. Coba gimana? Eh, Mana dulu? Batuan apa dulu? Pertama tuh batuan yang A dulu ya, Pak. Terus Kemudian batuan B itu muncul ya, memotong batuan A sebagai intrusi, sebagai ya. intrusi. Terus ada apa setelah itu? Terus kemudian setelah itu dilanjutkan dengan batuan D memotong horizontal ya, Pak? Atau gimana, Pak? Ini dulu. Apa ini namanya? Bidang Eh, bidang erosi atau bidang erosi, Pak. ketidakselarasan, ya. Ya. Bidang ketidakselarasan. Setelah itu Setelah itu kan menimbulkan batuan C yang timbul. diendapkan batuan yang C. Nah, Ya, Pak. kemudian setelah C terbentuk diendapkan batuan yang Oke. E, ya. Itu namanya sejarah geologi. Oke, makasih. Kita di gambar A, di gambar di sebelah kanan ya, kita lihat bahwa ini ada lapisan batuan, kemudian ada batuan sedimen yang terbentuk gitu ya, kemudian ada batuan yang di atasnya ada bongkah-bongkah besar yang kita sebut dengan konglomerat. Nah, jadi ini kalau kita lihat sebelah kanan, kalau kita susun jadinya ada batuan konglomerat di bawahnya, kemudian batu pasir, ya, ini konglomerat, kemudian batu pasir, kemudian ada lapisan mungkin ada batu gampingnya, kemudian ada lapisan halus, kemudian erosi, baru ada sedimen lepas atau konglomerat sekarang. Ya, itu kalau kita melihat di singkapannya seperti itu batuannya, sehingga kita bisa menyusun sejarahnya seperti apa. Nah ini, jadi misalnya ada batuan yang ruwet seperti ini, misalnya di outcrop sebelah kiri, ya. Nah ini kita lihat ini sangat kompleks ya. Jadi ada batuan silur yang sudah vertikal gitu ya. Nah kemudian ada batuan yang baru miring, kemudian ada batuan yang datar. Nah ini sejarahnya begini ya. Jadi ketika silur umurnya diendapkan, kemudian dia kena tektonik gitu ya, dia menjadi termiringkan, kemudian terjadi erosi gitu ya. Ini erosi, kemudian terjadi pengendapan sedimen di atasnya, devon. Nah, kemudian
terangkat, kemudian tererosi lagi. Ini namanya sejarah geologi, ya. Nah, kemudian ini juga, jadi dia ada batuan yang ini, ya, batuan ini, kemudian dia ada diendapkan semakin atas jadi batuan yang putih. Nah, kemudian dia terkena struktur sampai ke posisinya terlipat seperti sekarang, ya. Nah, ini adalah produk dari tektonik dan pengendapan. Rekamannya jadi seperti ini. Nah, kemudian ini kita lihat ada intrusi, ya. Ada sama-sama batuan intrusi. Ini kalau yang tadi ini granit, kemudian ini batu pasir. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ada granit, ada batu pasir. Ini yang tua, yang lebih tua granit atau batu pasir? Yang batu Yang pasir ya, Pak? Yang lebih tua siapa? Yang batu pasir. Kenapa kira-kira? Oh, yang lebih tua yang granit ya, Pak? Lebih tua granit atau lebih tua batu pasir? Yang granit. Kenapa? Soalnya itu ada yang batu pasir menerobos granit, tapi itu masih ada sisa-sisa granitnya, Pak. Batu pasir pernah nerobos granit nggak? Jadi batu pasir itu istilahnya jangan pakai nerobos ya, dia batuan sedimen. Nah, jadi kalau ada sisa begini berarti ini adalah dia batuan granit, kemudian dia tererosi, nah, kemudian diendapkan batu pasir, ya. Jadi batuan granitnya ada di dalam batu pasir. Nah, sehingga batu pasirnya ini, batuan granitnya ini pasti lebih tua dari batu pasir, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang gambar di sebelah kanan, siapa yang lebih tua? Batu pasir, Pak. Nah, karena Batu pasir. Kenapa? batu pasirnya itu apa namanya? Erosi. Pernah erosi dari granit, Pak. Nah, kalau ini kasusnya adalah granitnya yang mengintrusi. Kalau granit itu batuan beku ya, jadi dia mengintrusi si batu pasir sehingga tidak ada bagian-bagian batu pasir yang tidak habis. Nah, masih terjebak di batuan granitnya. Kalau begini berarti batu pasirnya lebih tua dari granit karena yang inklusi adalah si batu pasir. Di sini ada pertanyaan? Jelas ya. Kalau yang sebelah kiri yang lebih tua adalah granit karena granitnya dierosi oleh si batu pasir. Kalau yang kanan yang lebih tua adalah batu pasir karena batu pasirnya diintrusi oleh si granit. Oke. Jelas ya? Jelas, Bapak. Ya. Ada yang mau bertanya? Ini yang open mic. Ya, kita lanjut ya. Nah, kalau untuk gambar yang di sebelah kiri, ya, gambar yang foto, nah ini ada batuan intrusi. Nah, ini batuan yang sudah ada sebelumnya, batuan yang ini diintrusi oleh si batuan intrusi. Nah, kemudian sama dengan ini ya, jadi intrusi ini adalah yang terbentuk terakhir. Nah, untuk law of faunal succession, nah jadi kita mempunyai setiap diendapkan batuan sedimen itu kita bisa mendapatkan fosil untuk mengetahui mana batuan lebih tua dan mana yang
lebih mudah. Nah, kemudian si Smith 1816 juga menjelaskan bahwa strata dapat dibedakan dari karakteristik fosil yang ada, yang kita sebut dengan biostratigrafi, gitu ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi ketika kita punya fosil A, fosil B, fosil C, D, E, nah kemudian ada di tempat lain urutannya, maka kita bisa menghubungkan satu sama lain. Ini yang kita sebut dengan korelasi biostratigrafi. Jadi salah satu dengan yang lain dihubungkan berdasarkan adanya fosil yang ditemukan. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan principle of uniformitarianism. Jadi keseragaman, di mana the present is the key to the past. Jadi kalau kita mau belajar masa lampau, kita pelajari dari apa yang kita temukan saat ini. Ya. Nah, misalnya aplikasi dari stratigrafi adalah yang A, misalnya satu batuan A, B, C, D, kita terapkan bahwa batuan paling tua A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Nah, untuk yang B, ini ada batuan A, batuan B, batuan C, batuan D, batuan E, kemudian baru dia terlipat. Setelah terlipat, kemudian ada erosi, ya. Setelah terlipat ada erosi, baru diendapkan batuan yang F. Nah, begitu juga dengan C, ada batuan A, batuan B, batuan C, batuan D, kemudian dia terjadi kemiringan, pemiringan, kemudian terjadi erosi, baru diendapkan yang E. Nah, untuk yang F, dia ada batuan A, B, C, D, kemudian dia mengalami perlipatan dalam bentuk antiklin, kemudian terjadi erosi, baru diendapkan yang E dan F. Ya, itu kalau kita menyusun suatu sejarah geologi dari suatu rekaman stratigrafi. Oke, untuk selanjutnya saya minta rekan-rekan nanti mengerjakan tugas ya, yang ini. Ini ada dua gambar, gambar 1 dan gambar 2. Nah, ini silakan dikumpulkan pada waktu 2 minggu ya. Jadi saya berikan waktu 2 minggu. Yang pertama tugasnya adalah urutkan satuan batuan pada gambar 1 dan gambar 2. Diurutkan mana yang paling tua, mana yang paling muda. Nah, kemudian jelaskan sejarah geologi dari penampang 1 dan 2. Jadi sejarahnya seperti tadi. Misalnya terbentuk batuan A, kemudian terjadi erosi, terjadi pemiringan lapisan, tektonik yang memiringkan lapisan, terjadi erosi, nah dan seterusnya. Oke, untuk tugas ini ada pertanyaan. Ini dikumpulkan 2 minggu lagi, masing-masing personil dibuat ya. Kemudian silakan mau digambar ulang boleh atau langsung diceritakan juga boleh. Ada pertanyaan dari tugas ini? Jelas? Kalau bisa di-print bisa, Pak. Ya, bisa di-print boleh, atau yang mau tulis tangan juga boleh. Tapi saya minta detail ya. Jadi bukan yang satu urutkan. Misalnya untuk gambar A, gambar 1 urutkan dulu mana yang tua sampai yang paling muda. Nah, habis itu ceritakan sejarah geologinya seperti apa. Jadi dari misalnya lapisan A terbentuk, kemudian terjadi erosi, kemudian dibentuk lapisan yang B, kemudian terjadi tektonik miring, dan seterusnya. Ada pertanyaan?
Pak, izin bertanya, berarti diketik ya Pak? Apa ditulis tangan Pak? Silakan, mau diketik boleh, ditulis tangan boleh. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi diurutkan dan ini, tapi jangan sampai satu sama lain copy paste ya. Saya akan dengan mudah tahu kalau misalnya yang ngetik, kemudian copy paste satu sama lain, tinggal copy punya temennya gitu ya. Itu karena masih banyak rekan-rekan yang melakukan itu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya minta rekan-rekan untuk membuka kameranya.